namamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Saya harap semuanya sehat, bahagia, bahagia. Karena kita kembali merayakan perayaan Ekaristi, mana kita menyantap sabda Tuhan dan juga tubuh Kristus sendiri yang menjadi spirit bagi kita, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk beriman kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama lewat kitab Putra Sirak, kita diajak untuk bijaksana dalam hidup kita. Kita diajak untuk bijaksana dalam bertutur kata, mengeluarkan apa yang baik yang dari hati kita. Kitab Putra Sirak memberikan perumpamaan bagaimana kita mengayak. Yang tertinggal kalau kita mengayak itu adalah hal-hal yang tidak digunakan. Seperti kalau kita mengayak pasir, yang tertinggal adalah batu-batu besar, yang kemudian tidak dicampurkan pasir dan semen tetapi disisihkan. Begitu juga kalau ibu-ibu mengayak tepung terigu untuk membuat kue. Tentu saja ada beberapa kotoran yang kemudian dibuang. Dan hal itu yang menjadi pedoman bagi kita. Bahwa kita diajak bertutur kata dengan baik.
Kita dapat menilai orang dari cara dia berbicara. Apakah dia sungguh-sungguh berbicara tentang hal-hal yang baik atau sebaliknya. Dan tentu saja kitab Putra Sirak menuntun kita, mengajak kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik yang berasal dari hati kita. Dalam bacaan Injil pun demikian. Kita diajak bijaksana dalam menilai orang lain. Memang mudah untuk melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kesalahan kita sendiri. Dan itu sangat normal. Dan itu sangat sering dilakukan oleh semua orang. Kita sering melakukan menilai orang lain dan itu sangat mudah. Tetapi kita diajak untuk menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Memang adalah kewajiban bagi kita untuk menegur orang supaya orang itu juga dapat berjalan sesuai dengan iman kita. Iman kepada Yesus Kristus. Dan lewat baptisan kita dianugerahi iman. Dan iman ini yang hendaknya menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya gelar kita dibaptis kemudian menjadi orang Katolik, tetapi hal ini juga menjadi gaya hidup kita, bagaimana kita melakukan hidup sebagai orang Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil juga kita diingatkan bagaimana kita menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum menuntun orang, kita harus melihat dengan jelas agar kita dapat menuntun orang lain juga dengan terang sabda Tuhan. Kita diajak untuk terus membaharui diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita juga mampu menyerap nilai-nilai yang disampaikan Tuhan kepada kita. Lewat kerendahan hati yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri, dengan mengoreksi diri kita, itu adalah wujud kerendahan hati kita. Dengan demikian, kita sebagai umat Katolik mampu memberikan contoh yang baik lewat perjalanan hidup kita. Lewat bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk bijaksana. Bijaksana dalam bertutur kata, bijaksana dalam bertindak, dan juga bijaksana dalam menilai orang. Dengan bertindak bijaksana, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk terus menyambut tubuh Kristus. Lewat perayaan Ekaristi ini pun, kita diajak terus untuk mengoreksi diri kita, agar kita mampu menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat ajakan untuk bertindak bijaksana, mari dalam hidup kita juga menuntun orang lain untuk bertindak bijaksana, agar setiap perbuatan yang kita lakukan adalah tindakan kita bersama, agar kita juga sama-sama berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Dan semoga sabda Tuhan yang kita dengar ini dapat mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.